Oke, kita lihat soal yang pertama. Seleksi alam tidak didasarkan bahwa. Nah, ini kita harus tahu dulu seleksi alam itu apa. Jadi kalau misalnya kita bahas di SMA, seleksi alam ini pada bab evolusi. Nah, sekarang kita lihat seleksi alam itu apa. Jadi kalau misalnya kita lihat dari katanya sendiri, kita maknai dari katanya sendiri, ini seolah-olah alam menyeleksi, alam memilih. Nah, kan seleksi alam. Alam melakukan penyeleksian. Apa yang diseleksi? Nah, jadi yang diseleksi itu adalah variasi-variasi atau sifat-sifat dari organisme yang mana kira-kira cocok dengan alam, cocok dengan lingkungan. Nah, ini yang diseleksi. Jadi kalau misalnya yang cocok itu bakal bertahan hidup di alam, sedangkan kalau misalnya yang tidak cocok itu bakal hilang dari alam, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya buat catatannya, seleksi alam itu adalah variasi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan akan bertahan di alam. Jadi yang beradaptasi dengan lingkungan itu saja yang bakal bertahan di alam. Sekarang kita lihat poin-poin penting dari konsep seleksi alam. Yang pertama, setiap individu pada suatu populasi memiliki karakter yang bervariasi. Jadi di dalam suatu populasi setiap individunya itu unik, memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Ya misalnya kayak manusia aja kan, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ikal. Nah itu baru dari satu karakter aja, dari bentuk rambut aja. Sedangkan kalau misalnya kita lihat keseluruhan, itu yang masing-masing manusia itu bakal unik seperti itu. Itu maksudnya setiap individu pada suatu populasi memiliki karakter yang bervariasi. Kemudian yang kedua, ukuran populasi bakal cenderung meningkat. Karena apa? Karena adanya reproduksi. Nah, reproduksi itu kan nambah, menghasilkan keturunan. Jadi jumlah anggota populasi itu bakal cenderung meningkat atau bertambah melalui reproduksi. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya alam pendukung kehidupan tidak sebanding dengan kemampuan reproduksi spesies. Jadi tadi individu atau spesies udah memiliki kemampuan bereproduksi, nambah. Tapi penambahan ukuran populasi ini tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam. Sehingga, nah ini berkaitan dengan poin selanjutnya. Beberapa individu lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga individu ini dapat bertahan dan mempertahankan karakteristiknya di populasi. Nah, artinya di sini individu-individu yang mampu atau efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam, inilah yang bakal bertahan. Dan dia membawa karakteristiknya di dalam populasi, karakteristik yang uniknya tadi. Sehingga karakteristik yang unik ini yang bakal terus bertahan di alam, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah seleksi alam berkontribusi pada evolusi. Jadi antara seleksi alam dengan evolusi itu berkaitan. Sehingga kalau misalnya kita balik lagi ke soal, poin yang tidak terdapat pada pilihan jawaban pada soal itu adalah yang C. Yang C itu individu yang bertahan hidup lebih lama cenderung memiliki lebih banyak keturunan daripada mereka yang mati muda. Nah, ini belum tentu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C.